Kita mulai saja ya untuk web 2 di malam hari ini. Sebelumnya boleh merespon apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar, Bu. Terdengar ya, terima kasih Pak. Nah, untuk yang spesifik sekarang dibahas adalah terkait dengan bentuk-bentuk transformasi dari data. Nah, ini ya teman-teman, jadi nanti ada transformasi logaritma, kemudian transformasi pangkat atau akar, kemudian nanti ada analisis regresi linear sederhana. Nah, transformasi ini ya. Nah, nanti saya akan sedikit membahas terkait dengan tugas yang sebelumnya ya, dan tugas berikutnya di tugas 2. Ini, teman-teman. Nah, kemudian pada pokok bahasan ini ya, terkait dengan transformasi data, apa saja yang menjadi capaian kompetensi khususnya. Nah, ini ada beberapa ya, teman-teman ya. Ini pertama, kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi data dan mengapa hal tersebut penting dalam analisis data. Jadi, dalam kegiatan analisis data atau dalam bidang ilmunya itu masuk bidang data science begitu ya. Data science ini nanti menjadi dasar juga untuk bidang ilmu lainnya seperti machine learning, kecerdasan buatan, AI. Ini memang perlu ada pondasi data science yang bagus begitu ya. Sehingga nanti hasil dari mesin pembelajarannya itu berasal dari data-data yang valid dan juga modelnya menjadi model yang baik begitu. Nah, kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi berbagai jenis transformasi data yang umum digunakan dalam analisis data. Nah, berikutnya bisa menerapkan teknik normalisasi untuk mengubah skala data sehingga berada dalam rentang tertentu. Kemudian menerapkan teknik standarisasi untuk mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian ini ada mengubah data kategori menjadi format numerik menggunakan one hot encoding dan label encoding. Jadi nanti ini merupakan tahapan persiapan data sebelum diolah lebih lanjut kepada model tertentu. Jadi di persiapan datanya ini perlu ada yang namanya transformasi data agar nanti sesuai dengan asumsi modelnya begitu ya. Nah, kalau misalkan datanya tidak sesuai dengan asumsi model, maka model yang dibangun itu tidak mencerminkan kondisi data dan populasi yang sebenarnya. Kemudian mengubah data dari format panjang ke format lebar atau pivot dan sebaliknya. Kemudian menerapkan transformasi logaritma untuk mengurangi skewness atau kemiringan dan menstabilkan variansi data. Berikutnya menerapkan berbagai bentuk transformasi pangkat seperti kuadrat, akar kuadrat, pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti langsung saya peragakan dengan RStudio ya, teman-teman. Jadi contoh kasusnya, kemudian bagaimana mengolahnya dengan RStudio. Nah, ini ya, yang pertama adalah terkait dengan transformasi data ini ya. Dan mengapa hal tersebut penting dalam analisis data? Kenapa dalam preparasi data ini kita melakukan transformasi data gitu? Kenapa nggak langsung aja kita masukin datanya ke dalam sebuah software dan menghasilkan model begitu ya? Nah, ini ada dua hal yang menjadi urgensinya ya. Yang pertama adalah transformasi data ini merupakan salah satu langkah dalam menangani data yang tidak sesuai dengan asumsi model dan juga digunakan untuk memaksa variabel yang berbeda agar memiliki distribusi yang serupa. Jadi model-model ya, model-model machine learning seperti regresi linear dan seterusnya itu memiliki asumsi jenis data begitu ya. Sehingga kalau kita ingin menggunakan model machine learning tersebut ya, contohnya regresi linear yang nanti akan dipraktekkan juga. Nah, ini kita harus sesuai gitu ya asumsi data, sebaran datanya gitu. Kemudian pertama kaitannya dengan sebaran datanya ya, apa namanya, asumsi datanya. Kemudian ini, nah asumsinya itu seperti apa ya? Sebagian besar pengujian parametrik
mengharuskan residual atau sisaan atau galat ini terdistribusi secara normal, dan galat atau residualnya bersifat homoskedastik. Nah ini ya, apa sih yang dimaksud dengan normal dan homoskedastik? Nah ini ya teman-teman. Jadi asumsi dalam model itu adalah sebaran datanya menyebar normal ya. Jadi kalau sebaran normal ini atau Gaussian distribution, kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, ini berbentuknya seperti lonceng seperti ini ya. Nah ini jadi residual berdistribusi normal jika nilai-nilai residualnya sebagian besar mendekati rata-rata. Jadi ini sebagian besar ini mendekati rata-rata ya di sini. Dan hanya sedikit yang dia itu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Nah, membentuk kurva lonceng yang simetris dan sebaran yang mengikuti garis diagonal pada normal probability plot. Nah, ujian normalitas residual dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan hasil analisis statistiknya akurat. Nah ini ya, jadi kalau misalkan sebaran datanya ternyata belum memenuhi asumsi distribusi normal, maka kita perlu melakukan transformasi data. Nah kemudian selain asumsi normalitas, ada juga asumsi homoskedastis atau homoskedasticity. Nah dalam menerapkan model itu ya, kita sebaran data yang diperlukan adalah yang berbentuk homoskedasticity ya, dan bukan yang heteroskedasticity. Nah, residual bersifat homoskedastik artinya galat tidak banyak berubah saat nilai variabel prediktornya berubah. Nah, cara lainnya untuk mengatakan ini adalah bahwa varian titik data kira-kira sama dengan semua titik data. Jadi variannya itu tidak terlalu beragam gitu ya. Variannya itu di sekeliling garis model ini sama begitu ya variannya. Nah, varian yang kira-kira sama untuk semua titik data ini menunjukkan tingkat konsistensi dan memudahkan pemodelan dan pengolahan data melalui regresi. Nah, apabila terjadi kurang homoskedasticity-nya atau homoskedastisitasnya kurang, ini menunjukkan bahwa model regresi atau model yang perlu asumsi ini modelnya kurang ya, kurang mewakili variabel-variabelnya. Mungkin saja ya, yang heteroskedasticity ini perlu menyertakan variabel prediktor tambahan ya, untuk menjelaskan kinerja variabel dependen. Misalkan kita ingin memodelkan data misalkan pendapatan produk dengan biaya iklan begitu ya. Jadi ada variabel prediktor adalah biaya iklan, kemudian variabel dependennya adalah pemasukan. Nah, kalau misalkan di plot datanya dengan ini ya, dengan scatter plot ini ternyata kurang bersifat homoskedastik. Nah, itu berarti kemungkinan ya modelnya itu perlu variabel lain begitu tambahan gitu ya. Sehingga dalam analisis sebenarnya yang menyebabkan naiknya penjualan itu tidak hanya biaya iklan. Mungkin ada variabel lain seperti kualitas dan seterusnya gitu ya. Nah, namun kalau misalkan sudah homoskedasticity berarti itu modelnya sudah bisa mewakili hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya atau prediktornya. Nah ini teman-teman kita akan praktik gitu ya. Praktek dengan RStudio ya. Misalkan kita ingin tahu ini datanya ini sebenarnya sudah normal atau belum begitu ya teman-teman ya. Nah ini saya akan menuju RStudio teman-teman. Ini saya stop dulu yang ini ya. Tidak terlalu susah begitu ya. Nah teman-teman kita ingin misalkan
teman-teman sudah punya data penjualan ya, atau kalau misalkan belum punya, kita akan generate dulu ya. Generate data, misalkan data 1000 bilangan acak ya, data bilangan acak. Kita ingin menguji dia itu sebenarnya sebarannya apa ya. Nah, itu kita bisa bangkitkan data dengan sebaran normal misalkan ya. Misalkan kita sudah menentukan ya teman-teman, minnya itu berapa ya di antara data tersebut, kemudian standar deviasinya misalkan sudah ada 1,5 begitu ya, dengan titik ya. Oke. 1,5 ini bisa kita enter ya. Nah, ini sudah ada ya, di sebelah kanannya ini sudah ada data yang tergenerate. Ini ada numeric array 1000 data, ini 10,46 dan seterusnya ini ya. Nah, kemudian kita ingin melihat sebarannya ya dengan histogram teman-teman. Histogram dari parameternya adalah data yang sudah dibangkitkan tadi, data norm, kemudian kelasnya 25 ya misalkan ya. Ini bisa kita run atau enter ya. Nah, ini teman-teman, jadi secara histogram kita lihat ini ya kita bangkitkan tadi ya bilang acak yang dia memang normal. Jadi ini kalau dia normal, dia berbentuk lonceng seperti ini teman-teman ya. Artinya data itu banyak menyebar di sekitar minnya atau titik tengahnya ini ya, hanya sedikit yang berada pada sebelah ujung kiri dan kanan. Kalau misalkan jumlah datanya itu banyak yang ke sebelah kiri atau lebih banyak yang ke sebelah kanan, nah itu skewness-nya perlu kita perbaiki ya, artinya perlu dilakukan transformasi. Nah, misalkan kita ingin memastikan kembali begitu ya. Nah, memastikan kembali summary ini untuk deskriptifnya teman-teman. Ini nama tadi. Nah, ini ya untuk deskriptifnya dari data acak yang kita bangkitkan tadi. Misalkan minimumnya ada 5,431, artinya data yang paling kecil segini, kemudian maksimumnya sekian, dan ini adalah sebaran frekuensinya ya, deskriptifnya dari kuartil pertama sampai dengan terakhir. Nah, ini teman-teman, jadi memang bisa kita hitung dengan R ini ya. Nah, kita ingin meyakinkan sudah menyebar normal atau belum, maka kita bisa menggunakan uji normalitas ini dengan Saviro test teman-teman ya. Uji Saviro test ini kita akan melihat nilai p-value-nya itu berapa ya. Kalau misalkan p-value-nya ini ya teman-teman ya, p-value-nya ini adalah nilainya di atas 0,05 ya, maka ini adalah normal ya. Nah, diketahui ini p-value-nya berdasarkan Saviro-Wilk normality test ya, ini adalah 0,845, berarti ini di atas 0,05 ya, berarti dia menyebar normal. Nah, ini teman-teman, ini tadi nggak perlu library tambahan, bisa langsung di run ininya, code base-nya ya, atau perintahnya ini saviro.test data.norm, atau nama parameternya adalah nama datasetnya. Nah, ini bisa kita uji dahulu ini normalitas ya. Jadi sebelum kita melakukan analisa data lebih lanjut, misalkan membangun model gitu ya, machine learning dan seterusnya, kita evaluasi. Nah, apabila nilai p-value-nya itu di bawah 0,05,
Berarti berdasarkan uji Shapiro-Wilk normality testnya ini tidak menyebar normal, teman-teman. Jadi perlu dilakukan yang namanya transformasi data, begitu ya. Baik, saya lanjutkan ke yang paparannya tadi. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melakukan uji normalitas itu dengan menggunakan Shapiro test ini ya. Nah, kemudian teman-teman ini ada jenis-jenis transformasi data ya. Selain itu teman-teman tadi ya bisa dilakukan uji normalitas dengan Shapiro test ini ya. Dan satu lagi kalau kita melakukan pengujian parametrik misalkan dengan chi-square dan lain sebagainya, yang pengujian itu analisis ragam, artinya menguji data yang dua populasi dan seterusnya. Kita perlu menganalisis satu lagi yaitu homoskedasticity. Nah, ini bisa kita gambarkan scatter plotnya ya. Scatter plotnya seperti ini. Apakah dia variansnya dia konsisten atau dia misalkan ini tidak konsisten ya, dia di pada titik-titik tertentu pada garis ini dia mengerucut begitu teman-teman ya, mengerucut berarti dia ragamnya tidak konsisten. Nah, kalau misalkan kejadian begini juga kita perlu mempertimbangkan hal yang lainnya ya. Bukan di normalisasi sih, tapi ini modelnya kurang tepat, ini perlu variabel prediktor yang lainnya. Oke. Jadi kalau kita mau menganalisis regresi, kemudian model-model machine learning yang lainnya, regresi, kemudian korelasi dan seterusnya, ini perlu ini ya, normalitas dengan cara uji, salah satunya dengan Shapiro test ini. Nah, kemudian apa yang terjadi jika dalam analisa awal ini ternyata datanya itu tidak menyebar normal? Misalkan dalam Shapiro test berarti nilai p-value-nya adalah di bawah 0,05. Maka yang dilakukan adalah kita melakukan transformasi datanya ya. Nah, transformasi data ini saya rangkum ada beberapa dan kapan kita menggunakan transformasi tertentu. Kemudian ada notes-nya ya. Nah, misalkan kapan kita melakukan transformasi yang logaritma. Nah, transformasi logaritma ini kapan digunakan? Ketika datanya itu miring ke kanan ya, skew ke kanan begitu. Nah, nanti ada contohnya teman-teman, skew ke kanan. Kemudian ada data eksponensial. Data eksponensial ini data yang dia melesatnya itu cepat begitu ya. Nah, sifatnya dia eksponensial. Notes-nya adalah data yang digunakan dalam analisis ini hanya untuk data yang positif gitu ya. Kemudian ada transformasi akar, ini untuk data count yang ringan dan reduksi skew yang sedang. Jika dilihat ya secara sebaran data, biasanya dengan menggunakan scatter plot, dia miring tapi tidak terlalu yang sangat miring banget gitu ya, tidak terlalu dia menumpuk ke kanan atau menumpuk ke kiri, tapi sedang lah ya. Nah, ini cocoknya adalah dengan menggunakan transformasi akar. Kemudian ada transformasi pangkat, box jocks, z-score, min max, biner atau dummy, dan encoding dan hot encoding. Nantinya kita akan praktikkan juga ya. Encoding dan hot encoding ini sangat sering digunakan ya kalau kita mengolah data yang dari kuesioner begitu ya. Nah, ini banyak digunakan. Jadi kalau kuesioner itu misalkan pakai data yang skala ini ya, Likert yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, itu kita transformasi dulu. Misalkan ada survei yang isiannya itu kurang baik, cukup baik. Nah, itu kan kita harus transformasi dulu sehingga bentuknya menjadi numerik, karena untuk mengolah data itu
kita menggunakan data numerik ya. Nah ini misalkan teman-teman ya, misalkan ada transformasi yang pertama itu transformasi akar ya. Nah ini deskripsi kasusnya ini, misalkan ada sebuah toko online memiliki data penjualan harian yang sangat menjorok ke kanan atau condong ke kanan, karena banyak hari dengan sedikit penjualan dan hanya sedikit hari dengan penjualan yang tinggi. Misalkan kita ingin melakukan menerapkan model regresi atau machine learning yang lainnya. Nah ini kita harus perbaiki dulu. Cara memperbaikinya adalah dengan melakukan transformasi data. Ya, ini tujuannya untuk mengurangi skewness atau terlalu condong ke arah tertentu, kemudian memvisualisasikan dampak dari transformasinya ya teman-teman. Nah oke, kita akan praktekkan ya ini di RStudio untuk transformasi akar. Nah ini transformasi akar, kita membutuhkan library kita membutuhkan library 1071 ini ya, untuk yang isinya adalah function-function dari skewness ya teman-teman. Kita visualisasikan gitu ya dengan histogram ya. Nah misalkan ini sebelum dilakukan transformasi akar, maka kita lihat dia datanya banyak condong ke yang sebelah sini ya, sebelah kiri ini ya. Nah kemudian kita lakukan transformasi akar ya, caranya itu dengan dataset, kemudian variabelnya penjualan underscore akar ya. Apa maksudnya ini? Itu adalah akar ya, akar atau square root dengan parameternya, datasetnya namanya data, variabelnya namanya penjualan. Nah itu sehingga ini dapat satu dataset baru, yaitu dataset hasil dari transformasi akar. Nah kemudian setelah dievaluasi skewness-nya sesudah dilakukan transformasi akar, ini adalah 1,589412 ya. Kalau secara jumlah ini skewness-nya berkurang dari yang sebelumnya 1,896 ini. Nah kemudian jika kita melakukan visualisasi ya teman-teman, misalkan kita bikin histogramnya dengan variabel data penjualan begitu ya, penjualannya adalah variabel dari dataset data. Kemudian ini ya, judulnya main, ini judul titlenya sebelum histogram, dan dikasih warna histonya adalah light blue ya. Nah ini penjualannya seperti ini. Jadi memang kalau ditransformasi ini tidak bisa mengubah serta-merta gitu ya menjadi sebaran normal begitu ya, tapi mengurangi. Kalau memang ternyata datanya sudah ditransformasi masih condongnya berlebihan gitu ya, nggak ngurang, itu berarti memang tidak memenuhi asumsi normal ya begitu. Nah memang sebaiknya untuk meyakinkan jadi sebenarnya normal atau enggak begitu ya. Nah kita pakai yang tadi, yang Saviro tes tadi ya, jadi dapat itu p-value-nya ya. Nah kemudian teman-teman ini ada jenis transformasi berikutnya, namanya transformasi logaritma ya. Nah ini transformasi logaritma dipakainya kapan dan apa tujuannya ya. Nah ini untuk mengurangi skewness atau condongan yang kanan, kemudian menstabilkan varian sehingga asumsi homoskedastisitasnya ini menjadi terpenuhi, kemudian mengubah pertumbuhan eksponensial menjadi linear. Ya, misalkan pada model-model machine learning yang regresi linear itu kan data-datanya tidak eksponen ya. Kalau eksponen itu kan berarti mencuatnya cepat sekali. Nah, ini agar terpenuhi asumsinya ini, maka diadakan transformasi data dulu ya.
dengan logaritmik ini. Kemudian memudahkan interpretasi misalnya dalam model regresi log linear. Misalkan contoh kasusnya ini pada kasus apa, misalkan data pendapatan bulanan startup dari bulan ke bulan menunjukkan pertumbuhan eksponensial karena pertumbuhan user sangat cepat. Nah, ini berarti karena dia eksponen ya, dan kita ingin membangun modelnya ini regresi misalkan ya, machine learning yang regresi, maka ini butuh ditransformasi dulu datanya ya, agar memenuhi asumsi model tersebut ya. Nah, ini teman-teman ya, berapa cara ya atau tahapan kita melakukan transformasi logaritma. Yang pertama membuat dataset simulasinya ya. Ini kalau data real belum ada. Namun kalau sudah ada bisa dilakukan import ya. Import di RStudio-nya, importnya itu bisa dalam format yang CSV atau yang Excel ya. Kemudian ini kita perlu install ini package E1071 ini untuk skewness ya, skewness. Kita cek skewness, parameternya adalah dataset data, variabelnya adalah pendapatan. Nah, kemudian dilakukan transformasi log sehingga dihasilkan data baru, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kemudian hitung lagi skewness data log pendapatan setelah dan kita visualisasikan. Apakah nanti sebarannya skewness-nya berkurang atau dia eksponensialnya menjadi linear gitu, teman-teman ya. Nah, oke. Berikutnya, teman-teman ada transformasi lainnya, yaitu mengubah data kategorik menjadi format numerik ya. Nah, ini teman-teman sering juga kita gunakan ya. Kita gunakan ini adalah jenis transformasi yang one hot encoding dan label encoding. Nah, ini sering digunakan dalam riset ya, mentransformasi data hasil risetnya menjadi data numerik. Nah, ini apa perbedaannya dari label encoding dan one hot encoding? Nah, ini teman-teman untuk label encoding ini cocok untuk kategori yang ordinal ya. Kategori ordinal. Jadi kalau ordinal ini adalah urutan itu ada ya. Jadi ada urutan ya. Jadi mengenal urutan ya. Misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu kan ada urutannya, teman-teman ya. Nah, itu maka kalau kita ingin memformat, mengubah datanya itu dengan labelnya yang encoding. Sedangkan yang one hot encoding ini tidak ada urutannya, teman-teman. Jadi kayak misalkan suku begitu, atau misalkan daerah gitu kan, misalkan asal daerah itu kan dari Jabodetabek atau dari Sumatera, Kalimantan ya, Papua dan seterusnya. Nah, itu kan tidak ada urutannya, sehingga ini adalah dalam kategori labelnya dia adalah masuk ke one hot encoding. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya, ada label encoding. Misalkan kita ingin riset gitu ya, sebuah perusahaan survei mengumpulkan data tingkat pendidikan pelanggan. Misalkan tingkat pendidikannya sifatnya ordinal, artinya kalau ordinal adalah mengenal urutan ya. SMA, D3, S1, S2 gitu ya. Misalkan ada ID pelanggan 1, kemudian pendidikannya SMA, ID usernya misalkan 2 dan seterusnya ini. Maka kita ingin mengolah data menjadi lebih lanjut. Nah, kalau kita ingin mengolah data menjadi sebuah model, tentu saja teks ini kan tidak bisa ya diproses, sehingga teks ini harus di format atau diubah bentuknya menjadi number atau numerik ya. Nah, sehingga ini perlu kita lakukan pelabelan. Nah, jenis pelabelannya adalah karena ini menyesuaikan urutan ya, maka ini disebut dengan label yang encoding. Nah, ini ya. Nah, ini label yang encoding, teman-teman. Coba kita lakukan analisis ya. Misalkan kita ingin membangkitkan data dulu.
data pendidikannya seperti ini ya, kemudian kita generate ya, maka print data seperti ini teman-teman ya. Hasil datanya nanti ada apa namanya, pendidikan, kemudian hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Aku pelanggan berdasarkan kota asal. Nah ini ada ID pelanggan 1 berasal dari Jakarta dan seterusnya. Ini masuknya kalau misalkan di tipe data itu adalah data kategorik yang nominal ya, artinya nggak ada order, nggak ada ordinal. Kalau ordinal kan order ada urutannya, kalau nominal ini tidak ada urutannya teman-teman ya, tidak ada urutannya ini. Nah misalkan ini ya, label hot encoding, misalkan kita generate datanya gitu ya, data ini namanya data frame dengan parameternya ID-nya 5 ini ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Nah, habis itu kolom kotanya kita ubah menjadi faktor, kemudian menggunakan hot encoding menggunakan model matrix ya. Nah habis itu gabungkan hasil encoding ke data awal, tampilkan hasil dan visualisasikan jumlah per pelanggan ya. Nah itu teman-teman, jadi bisa ditampilkan hasilnya ya, misalkan nanti dalam bentuk matriks ya. Jadi misalkan Jakarta ini di encode 1, Bandung di encode 2 begitu ya. Jadi dia apa namanya, gak ngurut sih teman-teman ya, tapi ngacak dalam bentuk matriks nih ya. Nah berikutnya adalah ini tadi ada ini ya, ada apa namanya, kita review tugas ya, ada beberapa review tugas itu terkait dengan penyelesaian deskripsi data begitu ya, dan juga tugas berikutnya itu ada analisis regresi teman-teman ya, analisis regresi. Nah ini memang yang harus bisa kita lakukan begitu ya di RStudio. Itu adalah yang perlu kita lakukan. Misalkan ini sudah bisa ya teman-teman pasti ya mengimpor data di RStudio ya. Kalau mengimpor data ini bisa dibangkitkan datanya dengan read, atau bisa kita langsung saja untuk set, kemudian from Excel misalkan ini value URL nya ambil dari mana ya, misalkan ini data latihan yang ini ya. Nah ini teman-teman ya, mengimportnya bisa langsung mengambil saja ini filenya, kemudian import ya. Nah itu ya, bisa teman-teman ambil dari apa namanya, dari CSV atau teman-teman XLS ya, XLS itu bisa langsung. Nah kemudian untuk menghitung rata-rata ya teman-teman ya. Nah ini gimana cara menghitung nilai rata-rata begitu ya. Nah ini teman-teman, nilai rata-rata itu kita harus import dulu ya, import dulu. Kalau misalkan kita mengolah datanya Excel, berarti kita mengimport data yang dari library read Excel ya. Nah ini read Excel ya, coba saya ini kan. Nah ini jadi ini mungkin bukan best practice ya, tapi good practice-nya ketika kita melakukan analisis data dengan R, kan biasa kita familiar itu dengan Excel ya teman-teman. Jadi kita import datasetnya yang Excel itu di sebelah kanan tadi, import dataset ya. Untuk nilai rata-rata ya, ini misalkan sudah ada datasetnya, berarti rata-rata kita dengan function min ya. Tapi sebelumnya harus, kalau kita ingin melakukan analisa data dari dataset yang Excel, kita
panggil dulu ya library read Excel ini ya, sehingga nanti kita operasi di Excelnya itu bisa ya. Nah, library read Excel, kemudian kita panggil data latihan, bisa kita view ya, nama datanya apa, misalkan data latihan itu adalah data set tadi. Nah, kemudian view data latihan, min data latihan, dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman juga sudah mengumpulkan tugas ini ya. Nah, ini min data latihan. Min ini untuk menghitung rata-rata, kemudian parameternya dataset data latihan, dikasih tanda $, ini untuk ngambil variabel apa gitu ya. Oke, nanti bisa ketahuan nilainya. Nah, habis itu teman-teman ini ya, ini nanti bisa disimak kembali gitu ya. Read Excel, nama alamat padnya, copy pad, di copy aja padnya ya, di directory teman-teman, copy pad gitu ya. Ini ada di mana gitu, terus bisa menghitung rata-rata itu dengan min, kemudian varian dengan var-nya dari data latihan apa variabelnya yang mau diambil dari dataset ini. Kemudian ada standar deviasi, itu pakai SD gitu ya. Nah, ini. Kemudian scatter plot ya. Scatter plot ini menggunakan function ini ya. Plot data latihan, habis itu apa yang mau di apa namanya? Visualisasikan antara jarak dan kecepatan ini ya. Judulnya misalkan scatter plot, kemudian koordinat X-nya jarak, koordinat Y-nya kecepatan, dan warna dan seterusnya ya. Nah, membuat histogram ini teman-teman bisa pakai function yang hist ini ya. Parameternya apa saja? Parameternya parameter datanya, dataset apa, variabel apa yang diambil, dengan tanda $, ini ngambil variabel tertentu aja. Habis itu judulnya apa, variabel X-nya ini dikasih nama apa, warnanya, dan perlu border apa enggak gitu ya. Nah, ini kemudian kita kalau mau tampilan yang lainnya, jenis lainnya yang enggak default gitu dari R, nah ini ya teman-teman bisa ambil atau download package yang library ggplot atau ggplot2 ini ya. Nah, ggplot2 ini install package, install dulu package. Nah, ini ya, yang paling atas nih install.package ggplot2. Nah, ini ketika sudah di run maka diinstal, hasilnya sudah ngambil dependencies dari ggplot ini. Nah, habis itu ini ya, bikin scatter plot kalau mau tampilannya yang banyak modifikasi begini ya. Nah, ini bisa ambil dari library ggplot. Kalau nggak mau yang ini yang biasa aja ya ada juga ya di defaultnya ini. Nah, ini misalkan histogram hasil tampilan dari ggplot ini ya, seperti ini. Kemudian nah ini ya. Nah, kemudian teman-teman itu ada juga case study yang minta untuk plot data point ya. Plot data point ini digunakan untuk secara awal kita lihat ini sebarannya ini seperti apa ya. Sebarannya ini apakah dia homoscedasticity atau heteroscedasticity. Kalau case ini dia cenderungnya konsisten ya, ragamnya, artinya jarak antara sebaran data dengan titik pusat garisnya ini cenderung konsisten gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil function ini untuk memplot data pointnya ya. Nah, kemudian teman-teman, nah ini ya, mau bikin model regresi linear, ini ada di materi selanjutnya ya. Model regresi linear ini adalah model machine learning yang banyak digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependent dan variabel independen atau prediktor ya.
Jadi misalkan tadi hubungan atau pengaruh antara iklan dengan jumlah penjualan, atau misalkan pengaruh motivasi belajar terhadap nilai, misalkan seperti itu ya. Nah itu regresi ya yang digunakan model machine learningnya. Nah kita bisa menganalisis regresi ini tentu saja ya, misalkan tadi dataset yang sudah diimport tadi ya pakai Excel, berarti kita sebelum menganalisisnya dengan function-functionnya itu kita panggil dulu ya library read Excel itu. Nah habis itu teman-teman kita ingin membangun model regresi ya. Nah ini functionnya model ya, LM linear model dari variabelnya kecepatan dan jarak begitu ya. Nah ini kecepatan atau jarak ini pengaruh atau enggak, ini variabel yang dipengaruhi ya. Kecepatan misalkan tadi dalam kasus penjualan dan iklan, maka penjualan yang sebelah sini, kemudian jarak ini ya, tanda ini, kemudian jarak. Kemudian datanya diambil dari dataset mana, yaitu misalkan tadi data latihan namanya. Nah ini teman-teman, nah ini sudah bisa membangun model regresi linear. Nah untuk menampilkan koefisien modelnya, kita menggunakan function summary, parameternya adalah model. Summary model ini kalau kita run atau kita execute, ini hasilnya akan menghasilkan ini ya, nilai galat, kemudian koefisiennya. Nah ini regresi linear. Ini adalah model regresi linearnya teman-teman ya. Model regresi linear itu adalah Y sama dengan A plus BX begitu ya. Y sama dengan variabel yang dipengaruhi, A-nya adalah koefisien, kemudian plus ya, B-nya itu adalah koefisien regresi, X-nya adalah variabel yang independen atau mempengaruhi ya. Nah ini kalau kita lihat ya, ada nilai minimumnya, first quartile-nya, median, third quartile-nya, dan maksimum. Kemudian ada koefisien dari jarak ya. Nah ini slope atau intercept pada nilai A ya. Kemudian ada koefisien B, berarti persamaannya adalah Y sama dengan minus 0,851 plus 0,379X ya, A plus BX begitu ya. Nah ini teman-teman, model regresi ini kan A ya sama dengan A plus BX, A nya adalah intercept, B nya adalah koefisien ini, koefisien faktor yang mempengaruhi. Nah kita bisa lihat ya, kita kan sudah bangun model nih ya, ini dari sini model regresi sudah ada. Kemudian kita pengen lihat sebaran datanya dari regresi ini dengan scatter plot ya. Kita tadi bisa pakai yang library ggplot2 ini ya untuk ini sebaran data. Tapi misalkan nggak mau pakai ggplot, berarti pakai yang scatter plot, berarti yang default ya, nggak pakai library ini. Nah ini teman-teman, dari ggplot ini apa saja variabel parameternya, nama datasetnya, kemudian absisnya ya, koordinat xy-nya, kemudian ini untuk rumusnya ya. Nah ini adalah geom point, kemudian di smooth ya. Nah ini smooth tambahan yang abu-abu ini untuk melihat linear modelnya ya, dan warnanya kemudian judulnya apa begitu. Nah ini, nah hasilnya kayak gini. Kalau kita lihat ini sudah bagus ya hasilnya, model dan model dan sebarannya ini ya. Kita lihat sifatnya homoskedastisitas ya, artinya dia konsisten di antara galet-galet yang di sekitar garis ini. Nah, berarti ini sebenarnya model regresinya bagus nih untuk case yang ini ya. Nah kemudian teman-teman misalkan ingin melihat ya hasilnya ini yang lebih rapi gitu ya, kita bisa install package yang Broom ini ya. Yang Broom ini untuk melihat modelnya itu agak bisa lebih baca ya.
Misalkan tadi ada kita bikin model statistik untuk regresi linear, model LM ini kecepatan di jarak, variabel dependennya adalah kecepatan, independen adalah jarak ya. Nah ini dengan menjalankan fungsi tidy parameter dalam model untuk melihat koefisien modelnya. Jadi interceptnya sekian, kemudian slope-nya sekian ya, p-value-nya sekian. Nah ini ya. Jadi kalau menggambarkan modelnya Y sama dengan A plus BX sama dengan, berarti Y sama dengan minus 0,851 plus 0,379. Nah kemudian kalau kita ingin ringkas model statistiknya dengan Glance model ya, R square-nya adalah sekian, kemudian ada sigma statistik p-value-nya dan seterusnya ya. Dan ada prediksi model nih teman-teman. Jadi sebenarnya hasil dari model regresi linear itu bisa dilakukan prediksi ya. Misalkan nih tadi penjualan dengan iklan, hasil penjualannya adalah Y sama dengan misalkan 1,75 plus 0,03 kali X atau biaya iklan. Jadi kalau misalkan biaya iklannya sekian, itu bisa diprediksi nilai dari penjualannya karena sudah ada rumus modelnya ya. Nah seperti itu.